Pemirsa, viral di media sosial, seorang penumpang KRL komuter lain yang sedang hamil besar ini nyaris melahirkan di stasiun Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Petugas stasiun yang sigap langsung membawa ibu hamil ini ke puskesmas hingga akhirnya bersalin dengan bantuan bidan. KRL melahirkan, kita bawa dulu. Bang, bawa dulu bang ke itu, puskesmas. OTW PKM Parung Panjang bawa bumil melahirkan. Inilah video amatir warga saat seorang penumpang KRL komuter lain yang sedang hamil besar dikawal petugas stasiun Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ibu ini awalnya menumpang kereta, namun ia merasa akan melahirkan hingga memilih turun di stasiun Parung Panjang. Petugas yang sigap lalu memanggil ambulans dan membawanya ke puskesmas. Ibu bernama Fanny Oktaviani ini akhirnya melahirkan normal dengan bantuan bidan. Bayi laki-laki itu lahir dengan sehat dengan berat 4 kg serta panjang 50 cm. Tanggerang Pak. Mau ke? Pulang ke rumah. Rumah di? Di Punar ada Pak. Cigudeg. Berarti ibu habis main dari Tangerang? Ituin suami. Oh, jemput suami kerja. Tangerang. Terus ibu tadi pada saat mau ngelahirin di stasiunnya apa dia? Udah rasa-rasain? Rasanya jam 12 pas stasiun Duri mau ke Tanah Abang. Terus pas di Parung Panjang udah nggak kuat. Dengan kondisi panik ya, karena udah anak ke-6 juga, jadi kita juga panik, udah ngeden-ngeden. Sebenarnya jantung bayinya tadi udah agak rendah, udah mulai dia stres kali ya. Pas kita belum sempet tensi, belum sempet periksa, kepala udah di depan, jadi kita langsung tolong. Gitu. Hingga saat ini, Fanny Oktaviani dan bayinya masih dalam perawatan di puskesmas Parung Panjang, menunggu kondisinya stabil sebelum bisa kembali ke rumah bersama keluarga. Dari Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami di iNews Today, masih bersama saya Togi Sinaga dan Arista Hadi. Dan kita ke informasi selanjutnya, misalnya ini akibat hujan deras mengakibatkan tebing setinggi 15 meter longsor dan menimpa rumah milik warga di Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, Purworejo, Jawa Tengah. Mas, ojo nganu Mas, saya arep nutut Mas. Mak maju mrene wae Mas. Maju wae Mas. Longsor terjadi. Longsor terjadi dan menimpa rumah warga di Desa Pelipiran, Kecamatan Bruno, Purworejo, Jawa Tengah. Saat longsor terjadi, seorang warga bersama istri dan anaknya berada di dalam rumah. Pada saat kejadian, korban awalnya mendengar suara gemuruh dan pohon tumbang. Korban yang sempat keluar rumah untuk melihat kondisi di luar menyadari bahwa rumahnya telah terkena longsor. Melihat kondisi tersebut, korban sontak lari untuk menyelamatkan diri. Namun naas, istri dan ketiga anaknya tidak sempat menyelamatkan diri dan tertimbun tebing setinggi 15 meter disertai batu besar. Di Desa Plipiran, Kecamatan Bruno, dengan titik kumpul. Untuk saat ini, posisi saat ini masih ada 4 korban yang belum bisa dievakuasi karena cuaca saat ini masih gerimis dan tanah masih turun terus. Untuk saat ini posisi lagi disterilkan. Akibat curah hujan yang tinggi, keempat korban hingga kini belum dapat dievakuasi. Sulitnya medan pencarian serta adanya batu besar juga membuat evakuasi membutuhkan bantuan alat berat. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Johartoyo, iNews melaporkan. Seorang bocah di Palembang, Sumatera Selatan hanyut terbawa arus saat bermain hujan di dekat rumahnya. Hingga 2 hari korban belum ditemukan hingga tim SAR harus perluas area pencarian korban. Ibu ini tak kuasa menahan tangisnya saat tiba di anak sungai perumahan Sukajaya Permai, Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan. Ia menanti penuh harap anak laki-lakinya yang hanyut terseret arus saat hujan deras bisa segera ditemukan.
Saat anaknya dilaporkan hanyut, dia mengaku bermimpi anaknya meminta tolong. Sebelumnya, M. Fatur Rahman Al-Habsyi, 10 tahun, terekam kamera pengawas bermain di tepi sungai saat hujan deras. Korban terperosok ke selokan dan hanyut sampai ke saluran pembuangan air perumahan. Tim gabungan dibantu warga mencari korban dengan membersihkan semak belukar di pinggir anak sungai. Pencarian juga dilakukan dengan menyisir anak sungai hingga radius 2,5 km yang dilakukan berulang-ulang. Di jam 6 pagi, pukul 6 pagi ya sampai sore hari ini kita melakukan pencarian melalui penyisiran ya secara manual. Kita buat pencarian bersama teman-teman tim Basarnas, juga didampingi oleh PU dan masyarakat sekitar ya. Kami melakukan pencarian mulai dari titik awal sampai di titik akhir pembuangan air seperti itu. Oke, apa yang kita lakukan tadi, Pak? Kita melakukan pertama penyisiran berupa semacam pagar ya, jadi pagar beruntun seperti itu, sembari kita melakukan pembersihan ya yang dicurigai adanya korban. Hingga hari ini belum ada titik terang dan pencarian akan terus dilakukan maksimal hingga 7 hari ke depan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus iNews melaporkan.